Investasi global di bidang teknologi kesehatan digital diproyeksikan mencapai 77 miliar US dollar di tahun 2025. Kenapa sih teknologi itu sangat penting begitu? Karena Yang paling penting mereka harus sadar dulu sih, sadar akan gizi seimbang itu. Gizi seimbang tuh apa sih? Nah, boleh dong dijelasin, gizi seimbang itu apa sebenarnya? di Badan Gizi Nasional kita gunakan teknologi itu tidak hanya soal intervensi gizi. Kita mulai dari awal pendaftaran mitra. Kalau menurut Mas Yuda, teknologi apa yang paling relevan untuk mendukung program gizi berkelanjutan Indonesia saat ini? Jadi kita masukin berat badan, terus juga tinggi badan, ketahuan di situ kita butuh gizinya tuh semana, kalorinya berapa? semana, iya. Oh. Kalori, protein, lemak segala macam itu di situ udah ada gitu loh hitungannya. Ya, ahli gizi nggak penting lagi dong, nggak butuh lagi dong, gimana Mbak? Hah? Ahli gizi tuh lebih ke Tetap dibutuhkan. edukasi sih. Iya, Tetap betul. dibutuhkan. Hai semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Senang sekali saya Permatasari harap dapat kembali hadir menemani bunda-bunda gemes semuanya di dalam podcast Gemes Generasi Emas Generasi Sehat, persembahan dari Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional. Tentunya kalau podcast Gemes sudah hadir, pastinya kita akan membahas segala sesuatu yang menarik, penting dan juga informatif pastinya. Kali ini kita akan membahas mengenai teknologi dan juga inovasi menu MBG. Nah, mengenai teknologi dan inovasi menu MBG, kita akan membahas bagaimana inovasi teknologi turut mendorong pola konsumsi sehat dan gaya hidup berkelanjutan. Ini ada datanya, menurut laporan International Data Corporation atau IDC tahun 2024, investasi global di bidang teknologi kesehatan digital diproyeksikan mencapai 77 miliar US dollar di tahun 2025. Nah, ini naik lebih dari 30% dibandingkan tahun 2023. Artinya nih bunda-bunda gemes, inovasi bukan hanya soal kecerdasan buatan, tapi bagaimana kita memahami soal gizi, kesehatan dan juga ketahanan pangan. Nah, untuk membahas tema kita kali ini, sudah hadir narasumber yang luar biasa, ada satu pria ganteng dan juga wanita cantik di sebelah saya. Yang pertama ada Mas Yuda Permana selaku Kepala SPPG dan juga Koordinator Wilayah Jakarta Barat. Hai Mas Yuda, apa kabar? Luar biasa. Sehat? Salam gemes mudah-mudahan. Salam gemes juga, dan di sampingnya ada Mbak Cut Ataya Artawana Tandi selaku ahli gizi. Iya, betul. Gimana kabarnya? Baik, Mbak. Sehat ya, cantik sekali hari ini. Saya suka deh soal senyum. Boleh dong senyum lagi? Iya. Oke, baiklah. Di sini sudah ada Mas Yuda dan juga Mbak Ataya selaku ahli gizi. Kita akan membahas mengenai teknologi dan juga menu MBG gitu ya, teknologi dan inovasi menu MBG. Kalau kita berbicara teknologi gitu ya, sebagai Kepala SPPG gitu ya Mas Yuda, bagaimana Anda melihat peluang adopsi teknologi khususnya di sektor pangan dan juga gizi? Karena ada datanya nih, menurut laporan World Economic Forum tahun 2023, lebih dari 70% perusahaan global sudah mulai mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi. Menurut Mas Yuda gimana? Oke, baik. Menurut saya pribadi, teknologi ini sih menjadi salah satu bidang atau kebutuhan yang sangat penting untuk diterapkan terutama di SPPG atau Badan Gizi Nasional. Karena yang disampaikan tadi betul, ketika teknologi ini menjadi jembatan yang akan membantu segala proses yang ada terlebih di Badan Gizi Nasional. Nanti mungkin akan lebih dalam saya ceritakan apa saja sih yang teknologi dapat membantu proses MBG atau makan bergizi gratis di dalam Badan Gizi Nasional. Nah, boleh dong dijelasin di awal Mas, itu gimana kalau perannya dari teknologi sendiri untuk di MBG kali ini? Oke, jadi di MBG ini teknologi memiliki peran yang sangat penting. Mulai dari kita punya sebuah sistem begitu, di mana data dari seluruh SPPG, kemudian data penerima manfaat itu tercantum di dalam website itu. Oh, jadi udah ada jelas. Ada, gitu. betul. Oke. Kenapa sih teknologi itu sangat penting begitu? Karena saat ini kita harus ngomong itu berdasarkan data dan fakta, di mana teknologi membantu kita untuk memudahkan kita mencari data yang ada sudah tersimpan di dalam database. Ketika kita akan sampaikan kepada masyarakat, karena ini adalah program prioritas nasional ya, tentunya yang kita sampaikan di depan
baik itu nanti data itu disampaikan juga dengan Bapak Presiden harus berdasarkan data. Iya. Nah, teknologi ini yang kita kembangkan. Salah satunya ada namanya Dialur. Dialur. Dialur itu adalah salah satu website yang digunakan dari Badan Gizi Nasional. Di situ di dalamnya kita kepala SPPG wajib menginputkan data penerima manfaat. Oh, Nah, itu setiap hari di data? untuk Apa gimana? data penerima manfaat itu didata pada saat di awal. Di Baik. awal saja. Saat ini kan kami tidak hanya melayani anak peserta didik saja, tetapi karena tujuan kita tidak hanya mengurangi stunting, tetapi adalah meniadakan stunting. Iya. Berarti otomatis kita saat ini juga melayani untuk ibu hamil, Baik. ibu menyusui, dan balita. Oh. Seluruh data itu kita masukkan ke dalam sistem Dialur. Oh, oke, jadi tidak hanya anak didik saja, nggak anak sekolah-sekolah aja, tapi ibu hamil, ibu menyusui dan juga balita juga termasuk di situ. Betul, yang itu Oke. yang tadi saya sampaikan bahwa tujuan dari BGN tidak hanya menurunkan angka stunting, tetapi meniadakan stunting Kalau dari perlu Indonesia. sama sekali nggak ada Betul, gitu ya. betul, Baik, betul. baik. Tapi kalau misalnya dari Mbak Ataya sendiri gitu selaku ahli gizi, bagaimana Mbak melihat teknologi itu bisa membantu masyarakat Indonesia lebih sadar akan pentingnya gizi atau mungkin lebih mikirin gizi seimbang tuh kayak gini gitu, gimana Mbak? Teknologi sih menurut saya sangat penting ya. Apalagi sekarang kan orang-orang pada pegang gadget terus-terusan itu. Jadi di teknologi sendiri tuh kita bisa edukasi juga. Baik. Jadi edukasi lewat media sosial. Itu edukasi tentang misal gizi seimbang atau bisa bikin resep-resep sehat Iya. itu. Jadi kan untuk masyarakat lebih terinspirasi, terus lebih teredukasi lah ya Iya. mengenai gizi itu. Jadi lebih sadar akan pentingnya gizi seimbang. Ya karena kalau kita ngomongin gadget atau apa ya teknologi yang zaman sekarang siapa sih yang nggak punya smartphone ya nggak sih Mas Yudi? Iya Betul. kan, bener kan? Sepakat. Siapa yang nggak punya smartphone? Sekarang masalahnya adalah bagaimana orang itu bijak dalam menggunakan smartphone-nya. Apakah hanya untuk sekolah-sekolah yang nggak penting-penting saja atau sesuatu yang bermanfaat seperti misalnya informasi tentang gizi yang seimbang dan lain-lain. Karena kalau menurut WHO tahun 2022 mencatat bahwa lebih dari 2 miliar orang di dunia mengalami kekurangan mikronutrien. Nah ini kan pasti kan peran seorang ahli gizi dan juga Mas Yuda selaku kepala SPPG apalagi berada di BGN gitu ya Badan Gizi Nasional itu harus menginput sesuatu di dalam teknologi itu yang bermanfaat untuk masyarakat kali ini, benar nggak Mbak? Iya betul. Iya kan, kalau misalnya dari ahli gizi biasanya yang paling mereka butuhkan gitu ya kalau melihat data 2 miliar orang di dunia mengalami kekurangan atau mikronutrien ini, yang paling mereka butuhkan itu informasi apa sih sebenarnya? Yang paling penting mereka harus sadar dulu sih, sadar akan gizi seimbang itu. Gizi seimbang tuh apa sih? Nah boleh dong Gitu. dijelasin, gizi seimbang itu apa sebenarnya? Gizi seimbang itu jumlah makanan yang dikonsumsi dalam sehari itu Baik. sudah sesuai dari mulai karbohidrat, terus protein, lemak, terus juga vitamin, mineral itu Baik. semuanya harus seimbang, harus sesuai dengan porsinya. Jadi misal jangan kebanyakan di karbohidrat atau di proteinnya atau di lemaknya, minyaknya terlalu banyak begitu. Jadi dalam satu porsi itu harus seimbang. Tapi sebenarnya bener gak sih kalau dulu kan kita taunya kalau zaman saya ya, saya nggak tahu nih zaman Mas Yuda sama Mbak Ataya, tapi harusnya kita seumuran ya gak sih? Ya, seumuran kita. Seumuran ya. kayaknya. Tapi kalau dulu kan ada 4 sehat 5 sempurna. Iya. Iya. Bener kan? Kalau sekarang masih dengan itu nggak dengan adanya susu? Mas Yuda, ada nggak? Oke, jadi hasil diskusi kemarin dengan rekan-rekan ahli gizi juga bahwa saat ini sudah ada yang dikembangkan namanya B2SA. B2SA itu di sini adalah kalau kita bisa lihat perubahan dari pola makan 4 sehat 5 bergizi menjadi B2SA. Di sini adalah makanan itu dituntut untuk beragam, kemudian bergizi, seimbang dan aman gitu. Oh, B2SA itu beragam, bergizi, seimbang dan aman. Iya. Oh, beragam, bergizi, seimbang, aman. Beragam tuh berarti lauk pauk dan lain-lainnya itu beragam. Iya. Apa yang kita konsumsi juga bergizi. Ya, Baik, seimbang seimbang itu yang seperti tadi tadi disampaikan oleh gizi. komposisinya Betul. sesuai, aman sudah pasti aman Ya, untuk tubuh. Betul. Yang saya ingin sampaikan lagi terkait beragam. Baik. Beragam ini kita dituntut juga mengerti bahwa saat ini, contoh saja, karbohidrat itu tidak hanya dari nasi, Baik. tetapi banyak unsur-unsur bahan makanan itu yang mengandung karbohidrat. Singkong. Contohnya singkong, betul. Ya. Singkong, kemudian kentang. Ya. Nah itu yang nantinya diarahkan untuk lebih tahu bahwa makanan di Indonesia ini beragam. Baik. Contoh,
Di Papua mereka makanan pokoknya adalah sagu. Sagu. Itu juga mengandung yang karbonya. Jadi Iya. memang kita diajarkan untuk mengerti bahwa makanan di Indonesia ini sangat beragam. Terlebih kita dari 38 provinsi. Iya. Begitu. Yang sebenarnya kalau kita ngomongin karbo tuh nggak hanya nasi gitu Iya, ya, ada betul. jagung dan lain-lain Betul. sebenarnya masih ada. Cuma masalahnya kan banyak masyarakat yang kurang informasi, makanya pentingnya itu dimasukkan ke dalam teknologi mungkin ya Betul, Mbak ya. betul. Jadi pentingnya untuk teknologi itu membantu mereka akan informasi yang sedikit itu dan mereka lebih bijak untuk menggunakan smartphone-nya Ya. gitu. Nah tapi kalau kita bicara ini Mas, menurut Badan Pangan Dunia atau FAO di tahun 2021 ini kan menekankan pentingnya inovasi teknologi dalam menjaga ketahanan pangan global. Oke. Ya kan. Kalau menurut Mas juga, teknologi apa yang paling relevan untuk mendukung program gizi berkelanjutan Indonesia saat ini? Oke, program berkelanjutan ya, otomatis kita akan ngomongin soal bagaimana setiap daerah itu punya jenis makanannya sendiri-sendiri untuk mendukung tadi program berkelanjutan. Ya. Tidak semua bisa dipasarkan untuk makan nasi semua. Ya. Itu tentunya tidak bisa. Makanya kita melihat bahwa program berkelanjutan ini melihat bahwa setiap daerah itu punya potensi lokalnya. Ya. Sehingga ada teknologi yang menurut saya bisa saya sarankan juga mungkin. Kebetulan kemarin saya mendapatkan kesempatan untuk kami ditugaskan untuk belajar ke Jepang waktu itu. Wow. Ya, Berapa hari? kurang lebih 2 minggu kami Oke. belajar di Jepang dengan ada Kemenkes, kemudian ke Kemendikdasmen, kemudian Kemenak dan ada Bappenas. Oke. Begitu. Di situ saya sangat tertarik dengan mereka punya sebuah aplikasi. Baik. Aplikasinya itu seperti gizi tracker begitu. Jadi fungsinya adalah si pemilik aplikasi ini mengetahui apa saja sih yang mereka makan. Oh gitu, jadi Iya. kita bisa, misal saya punya aplikasi itu, kita Iya. bisa tahu apa yang kita makan, gizinya berapa gitu. Iya, betul. Jadi nanti dicantumkan di dalam aplikasi itu, Oke. disesuaikan di tahap awal begitu ketika melakukan registrasi, dia harus menginput seperti berat badan, tinggi badan, begitu. Nah, itu nantinya penentuan gizi harian yang dibutuhkan keluar di situ, maka kita mendapatkan panduan. Apa saja sih yang kita perlukan untuk bisa mencapai gizi seimbang. Seru ya. Oh jadi selama 2 minggu di Jepang itu juga melihat banyak inovasi-inovasi Jepang yang mungkin bisa dibawa ke Indonesia. Betul, Dan betul. diharapkan mungkin bisa dibawa sekarang ya. Betul. Oke, tapi Ya. kalau di Indonesia saat ini teknologinya sudah sampai mana Mas? Sepengetahuan kami, memang saat ini sudah ada yang model-model seperti itu, tapi memang belum ada, nampaknya belum ada yang satu yang sangat-sangat menjadi top of mind dari Oke. masyarakat di Indonesia. Nah, ini juga berkaitan soal teknologi juga. Saat ini di SPBG sendiri ini sedang dikembangkan juga AI menu. AI menu ini mempertimbangkan tidak hanya untuk menunya nih apa sih yang akan dibuatkan dalam misalnya 1 minggu, Iya. tetapi AI ini itu dikembangkan berdasarkan potensi lokal. Bahan makan lokal apa sih yang menjadi betul-betul kekasan lokalnya? Oke, Yang berarti memang- per daerah dong? Betul. Oh, Jadi baik. ini yang tadi juga akan berhubungan baik dengan keberlanjutan karena apa? Potensi di daerahnya tentunya itu yang akan direkomendasikan menjadi menu di SPPG. Iya, Nah, iya, ini iya. yang masih terus kita kebetulan karena kami itu menjadi salah satu SPPG pertama, kemudian juga percontohan juga, jadi Baik. kita dimintakan untuk memberikan informasi seperti ini. Kami sampaikan kepada Pusdatin atau Pusat Data Informasi, di mana apa sih yang bisa dikembangkan dari AI menu. Baik. Tadi terkait dengan ada potensi bahan bakar lokal, kemudian kemungkinan untuk tidak dalam satu kota itu menunya sama semua. Oh, Ya. ditentukan per wilayah Betul. apa, per daerah apa. Betul. Yang karena begini, ketika SPPG ini sudah nanti muncul di berbagai kota, harapannya ada 32.000 SPPG yang akan terbangun dalam tahun ini. Nah, tentunya itu akan berpengaruh dengan supply chain yang akan mereka Masuk. gunakan. Iya. Maka dari itu memang perlu diatur di dalam AI ini supaya misalnya dalam satu kota tidak semuanya menggunakan ayam. Karena apa? Saat semua misalnya ada sekitar 100 dapur di dalam satu kota menggunakan ayam, tentunya jumlah yang kebutuhan itu meningkat, sedangkan yang dihasilkan itu tidak seperti itu, atau kita bisa lihat sebagai pembagian jatah menu begitu. Baik. Jadi ketika nanti ada yang menunya ayam, ada juga yang menunya daging sapi, Ikan. kemudian ikan dan telur. Iya. Itu membuat
di dalam satu sequel hari itu tidak ada kelangkaan bahan baku. Oh karena rata nih. Betul, Oh betul. nggak dalam satu hari atau satu wilayah tuh ayam semuanya Iya. sampai sebelah sini nggak kehabisan, nggak Betul, dapet. Jadi betul. semua rata di situ. Betul. Tapi kalau untuk Jakarta Barat sendiri, sukanya apa sih? Oke, jadi adik-adik ini kemarin juga sempat itu waktu itu disinggung salah satu Bapak Deputi dari PCO yang memang sudah cukup akrab kita berdiskusi. Ini menjadi favorit anak-anak itu, ternyata anak-anak ini suka makan-makan yang cukup ini ya, yang kita bilang adalah makanan-makanan yang mereka sering dengar begitu. Apa contohnya? Contoh, Cilok? kita Loh, nggak boleh. ya, yang kita melihat dari yang karakter dari Jakarta sendiri, otomatis di Jakarta itu banyak sekali resto modern Ya. gitu ya. Nah, juga banyak anak-anak itu tertarik dengan budaya yang mungkin tidak di lokal. Mereka tertarik dengan banyaknya menu di luar sana. Contoh, kemarin ada request chicken katsu. Kemudian ya, terus ada beef teriyaki. Teriyaki. Ya, itu menu-menu yang memang kita bisa kita berikan. Diturutin nih, turutin. Betul. Dan itu yang membuat evaluasi dari sisa makanan atau food waste itu berkurang. Karena kita mengikuti apa yang anak-anak inginkan berdasarkan data. Karena kita mendata food waste itu selalu kita timbang. Oh iya, jadi setiap hari menyajikan makanan untuk anak-anak, makanan sisanya itu pun didata. Betul. Ya, didata, lalu juga bisa ketahuan nih nggak sukanya apa atau kesukaannya apa gitu ya. Misalnya pada saat ini dikasihnya tempe, oh nggak habis. Besok-besok coba deh sama tahu ternyata habis kayak gitu ya. Oh jadi berarti artinya adalah setiap makanan yang disajikan tuh nggak boleh bawa pulang dong. Betul. Iya kan? Harus di situ. Makan pada saat itu. Yang karena seperti ini. Makanan itu punya masa baiknya begitu. Kalau kita dulu biasa diajarkan oleh beberapa guru kami, itu adalah masa makanan itu baik sekali digunakan ada 4 jam. 4 jam pada saat penyajian? Iya. Masak? Setelah dimasak, dia diberikan itu 4 jam. Masak terus di jangka waktunya hanya 4 jam untuk makanan itu yang paling baik. Oke. Gitu. Sebelum jauh lagi melangkah, izinkan saya menyampaikan meskipun tadi ada yang request dari daging Chicken katsu, beef teriyaki. Betul, seperti itu. Burger juga kita berikan juga spaghetti, tetapi kita tetap tetap memperhatikan budaya lokal. Contoh, di Jakarta itu kan juga identik dengan nasi uduk. Nasi uduk itu kita juga pernah. Kita bikin pernah, juga. iya, nasi kuning, kemudian ayam terik. Nah itu makanan-makanan yang memang dari lokal, memang sudah kita siapkan supaya kembali lagi keberagaman itu anak-anak ini harus jadi ada di situ. Iya, Mereka betul. juga harus merasakan, Betul, nggak yang betul. itu aja. Bener ya, Mbak Tess selaku ahli gizi mendengar ini juga happy ya kalau lihat anak-anak gitu ya. Tadi ada dari 4 Sehat 5 Sempurna jadi B2 SA beragam, bergizi, seimbang dan aman. Apalagi tadi diturutin ada chicken katsu, burger segala macam disajikan untuk anak-anak itu happy ya Mbak Ata ya. Kalau melihat menu-menu seperti itu gimana menurut Mbak Ata untuk program Badan Gizi Nasional kali ini? Sebenarnya bagus ya Mbak. Kan kita mengikuti anak-anak juga. Terus juga dari menu itu pun tetap kita perhatikan komposisinya, kandungan gizinya tetap kita perhatikan. Jadi chicken katsu nggak cuma chicken katsu nasi aja, ada sayurnya. Benar. Terus ada proteinnya kan tadi dari ayam. Terus juga burger kan di situ ada beefnya, karbohidratnya kan roti. rotinya. Iya, jadi nggak nasi terus, kita pakai roti. Terus juga dari dagingnya, terus sayurnya juga kan ada di situ. Enak ya kalau kita lihat cerita dari Mas Yuda gitu, enak banget ya penerimaan manfaat di Jakarta Barat. Saya juga pengen ya. Soalnya makanannya enak-enak banget, ada spaghetti, ada beef teriyaki, ada chicken katsu dan lain-lain. Tapi Mbak Ata ya, kalau kita lihat data nih menurut FAO tahun 2023 menekankan bahwa inovasi pangan berbasis teknologi seperti fortifikasi digital dan juga pangan fungsional dapat menjadi solusi malnutrisi global. Nah, menurut dari Mbak Ataya sendiri, tren apa yang paling relevan untuk diterapkan di Indonesia? Kalau tren yang paling relevan ya, menurut saya itu sih terkait ketersediaan pangan lokalnya itu. Baik. Jadi harus dimanfaatkan sebaik mungkin dari mungkin proses masaknya itu harus menggunakan yang bahan pangan lokal yang memang tersedia di daerah tersebut. Jadi
pangannya di situ tuh terpakai semua gitu loh. Oke. Jadi nggak menunya itu aja, terus juga bosen Iya. gitu. Sesuai sama daerahnya. Seperti Iya. tadi juga Mas Yuda katakan bahwa segala sesuatu harus beragam. Kalaupun kita ada di Jakarta Barat misalnya yang ada saat ini misalnya ayam ini dibagi rata. Kalaupun nanti di daerah Jawa Barat nggak suka ayam, taunya apa dikasih yang ada lokalisasinya. Jadi semua terpakai bahan pangan lokalnya gitu ya Mas Yuda Iya, ya. betul. Oke Mas Yuda mau ditambahin lagi nggak terkait tren yang paling relevan untuk di Indonesia kali ini? Oke, tren yang paling relevan tadi sebenarnya memang yang kita lihat bahwa tracking tentang gizi itu sangat penting, kemudian ada AI menu. Tentang gizi ini cukup menjadi momok juga bagi masyarakat yang mungkin tidak sering memberikan anaknya itu sayuran contoh. Benar. Nah, menurut kami ini yang menjadi tantangan ini harus disolusikan bersama-sama. Yang kami lakukan saat ini contoh anak-anak sekolah itu kemudian dengan guru-guru kami ajak untuk ke dapur kami untuk belajar bagaimana sih proses dari MBG itu terlaksana. Nah, dukungan teknologi atau ini juga teknologi digital itu sangat penting dengan cara kita mempublikasi apa yang kita laksanakan. Karena apa? Kita perlu memberikan edukasi ini baik itu secara langsung maupun juga online gitu. Iya. Nah, ini yang menurut kami penting karena memang sudah banyak edukasi, Iya. tetapi peran dari SPPG ini sangat penting karena SPPG itu namanya sendiri adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, di mana betul-betul menjadi pelayan untuk menuntaskan masalah gizi di Indonesia. Ya. Nah, Tidak ini. boleh ada stunting lagi Betul. kalau perlu. Jadi harus dihempaskan ya tugas Betul. dari PPG. Sepakat. Baiklah. Sepakat, ya. Tapi sekarang gini, apakah Mas Yuda selaku SPPG gitu ya dan juga teman-teman SPPG lainnya juga mempertimbangkan pengembangan platform digital untuk edukasi masyarakat terkait pola hidup sehat, gizi yang seimbang dan lain-lain. Karena kalau kita bicara balik lagi digitalisasi, semua orang pasti punya smartphone. Ya. Semua orang pasti sudah melihat scroll-scroll ini itu. Menurut Mas Yuda, apakah perlu mempertimbangkan pengembangan platform digital? Oke, menurut kami ini sangat penting. Sangat penting ini menjadi juga tugas kita bersama untuk sama-sama mendorong agar nantinya ada platform yang benar-benar bisa digunakan untuk mengedukasi masalah gizi. Kalau saat ini yang saya tahu bahwa di BGN sendiri sudah mengembangkan yang platform yang digunakan itu saat ini ada di TikTok, kemudian di Instagram untuk memberikan edukasi. Baik itu edukasi mungkin seperti ini dengan kita mengadakan podcast, juga ada edukasi dalam bentuk kartun yang kami lihat di situ di dalam Instagram BGN contohnya, Badan Gizi Nasional. Episodenya sudah cukup banyak itu. Dari mencoba untuk mengedukasi ini tidak hanya orang tua saja, tapi dari anak itu jadi menikmati tontonan ini gitu ya. Betul, karena ada animasinya. Jadi seakan-akan itu anak-anak itu menonton kartun, padahal di dalamnya dimasukkan di inputkan edukasi gizi atau pengetahuan soal makan seimbang begitu. Iya, iya. Karena kalau bicara kayak pendekatan, ya memang kalau yang namanya edukasi kan perlu pendekatan. Iya, betul. Entah itu ke orang tuanya ataupun ke anak-anaknya. Apalagi kalau kita ngomongin stunting kan kita tidak bisa mengatasinya langsung ke anak yang sudah tumbuh besar ya. Justru dari pawangnya dulu nih gitu, si biangnya dulu, si ibunya dulu, dari ibu hamil, ibu menyusui dan juga balita. Berarti kan kita perlu inovasi segala sesuatu untuk mereka agar lebih mengenal dan lebih dekat dan paham gitu ya tentang gizi. Nah, tapi kalau menurut Mbak Ata ya selaku ahli gizi yang sudah mengetahui ini itu gitu yang mereka butuhkan seperti apa. Teknologi apa sih yang paling cocok buat kita gitu ya? Karena kan kalau kita ngomongin AI, ada juga data yang mengatakan kalau teknologi berbasis AI dengan menu diet dan lain-lain itu oke lah untuk digunakan. Misalnya saya mau diet pasti udah saya lihat aja deh mau gini. Tapi apakah teknologi itu cocok untuk di Indonesia atau menurut Mbak Ataya ada referensi lain yang lebih cocok untuk masyarakat Indonesia? Kalau untuk AI sendiri cocok ya asal masih memperhatikan tadi yang pangan lokalnya itu harus dimasukkan juga pangan lokalnya, terus juga tracker yang tadi buat gizi itu juga sangat penting. Jadi Indonesia udah punya aplikasi kayak gitu? Sudah ada. Oh. Ya mungkin masyarakat mungkin banyak yang belum tahu ya. Belum tahu karena kebanyakan pakai yang punya luar. Iya nggak sih? Iya kan itu baik lagi promosinya seperti apa biar kita menggunakan aplikasi gitu. Nah biasa di aplikasi gitu apa yang paling kita butuhkan Mbak untuk apa ya
biar paham lah gizi kita yang kita butuhkan apa, atau ketahanan pangan nanti gimana, gizi berlanjutan juga seperti apa gitu, apa dalam aplikasi itu? Kalau itu sih lebih ke tracker makanan dalam sehari sih. Jadi kita masukin berat badan, terus juga tinggi badan, ketahuan di situ kita butuh gizinya tuh semana, kalorinya berapa? semana, iya. Kalori, protein, lemak segala macam itu di situ sudah ada gitu loh hitungannya. Terus juga untuk track makanan sehari-hari kita bisa, misal sarapan kita makan nasi, nasinya berapa gram nasi putihnya. Terus juga ada telurnya, kita masukin berapa gram. Itu nanti ketahuan di situ. Nasi putih tuh, misal nasi putih 100 gram, kalorinya tuh sekian. Terus telur, kalorinya sekian. Berarti kita sudah dalam sarapan itu sudah berapa kalori yang kita konsumsi gitu. Jadi kurang kalorinya sekian gitu. Oh berarti kalau misalnya aplikasi itu udah semuanya ada, udah informasinya, ahli gizi nggak penting lagi dong, nggak butuh lagi dong, gimana Mbak? Hah? Ahli gizi tuh lebih ke Tetap dibutuhkan. edukasi sih. Iya, Tetap betul. dibutuhkan. Karena sekarang gini, tapi kalau kita ngomongin kebutuhan gizi, contohlah anak-anak gitu ya. Anak-anak itu kan banyak sekali masalahnya, banyak ada di Indonesia ya, ada masalah stunting, kekurangan gizi dan juga kelebihan berat badan atau obesitas gitu ya. Kalau stunting oke lah kita perbaiki gizinya mulai dari ibunya dan lain-lain. Tapi kalau untuk obesitas gitu ya Mbak, itu penanganannya harus gimana sih? Obesitas di sini diet ya sebetulnya. Kalau untuk anak-anak juga diet? Iya, tapi kita kurangin kalorinya bertahap. Jadi nggak langsung sehari cuma boleh makan sekali, nggak gitu. Tetap ada hitungannya. Jadi sehari kita kurangin berapa ratus kalori aja. Tetap makan seperti biasa, cuma lebih dikontrol aja. Tapi tetap semuanya seperti biasa. Makannya juga nasi juga tetap lauk protein juga, cuman dibatasi gitu ya. Karena kan terkadang kan kita hanya berpikir Mm-hmm. stunting gitu. Tapi ada juga obesitas juga bahaya kan ya Mas Yuda ya. Tapi di Jakarta Barat ada juga nggak masalah itu? Jadi kemarin sewaktu kami mulai dari melayani, kami menentukan baseline-nya dulu. Baseline-nya ini kita berkoordinasi dengan puskesmas untuk mengetahui bagaimana sih status gizi dari anak-anak yang akan kita layani. Nah ini menjadi penting karena apa? Ini menjadi monitoring dan evaluasi untuk kita bersama. Ketika Badan Gizi Nasional ini apakah betul-betul bisa bermanfaat untuk masyarakat di bidang gizi ini atau tidak. Nah di awal kita sudah tentukan, sudah kita mintakan data dari tinggi badan, berat badan, kemudian status gizinya. Nah ini juga itu didukung dengan adanya CKG, cek kesehatan gratis di sekolah-sekolah. Ini sudah mulai dari Kemenkes. Waktu itu kami juga sempat berdiskusi soal ini. Nah itu nanti yang akan membantu juga menjadikan baseline. Nah kalau baseline di Jakarta Barat itu yang obesitas sangat sedikit. Bahkan bisa kita bilang hampir tidak ada. Karena kalau kita lihat memang sudah mulai terlatih ya Bu. Karena mungkin edukasinya mungkin dibandingkan yang daerah lebih teredukasi begitu ya. Karena di kota Jakarta Barat, jadi jajanan pun menu-menu yang sehat ataupun tidak sehat mereka sering lihat gitu ya. Jadi mungkin lebih terarah juga segala sesuatunya. Jadi lebih bisa dikontrol. Betul. Yang penting adalah anak-anak yang kita berikan intervensi gizinya itu sudah mengerti sampai dengan tahap nutrition fact pada tabel di dalam kemasan gitu ya. Mereka sudah tahu apakah contoh susu ini kandungan gulanya tinggi atau tidak, mereka sudah tahu. Nah ini yang kita kemarin apakah sampai memang mengerti ya anak-anak. Ternyata anak-anak ini mengerti bahwa nutrition fact itu sangat penting untuk mereka baca. Keren. Jadi mereka sebelum membeli atau sebelum mengkonsumsi mereka lihat dulu ya bahan-bahannya seperti apa. Yang ini yang sempat membuat saya, kalau saya kan asalnya dari Jogja ya. Dari Jogja mungkin dulu waktu saya kecil tidak terlalu mengerti tentang minum-minum aja, makan-makan aja. Betul. Nah, setelah kami lihat di Jakarta Barat ya, terutama anak-anak ini sudah mengerti soal itu. Nah, makanya dari kemampuan mungkin lebih teredukasi sehingga kita bisa lebih menerapkan intervensi gizi yang lebih terpusat lagi begitu. Lebih contohnya mudah juga. Intervensi kita tidak hanya dengan memberikan makan saja, karena ini misi kita tidak hanya memberikan makan saja, tetapi sampai dengan memberikan pemahaman tadi soal gizi seimbang. Ini yang kita bawa ke kelas-kelas. Iya, benar.
Contoh kemarin di tanggal 18 Juli kita sudah mulai itu, kita berikan edukasi gizi langsung ke kelas-kelas. Jadi di setiap kelas kita berikan pengetahuan soal gizi, begitu. Oh, pendekatannya langsung Iya, ya. Karena betul. kan biasanya mereka ngelihat sosial media, tapi ini langsung Iya. ngobrol langsung dan mereka juga bisa nanya. Betul. Oh, Dan oke. cukup menariknya adalah kita bawakan itu bahan mentahnya. Oh. Nah, ini yang menjadi kalau kekurangan di daerah Jakarta mungkin tidak terlalu sering melihat, oh ini tuh aslinya buahnya atau sayurnya itu bentuknya seperti apa. Oke, Nah, oke. itu yang terus kita coba berikan stimulan gitu. Seperti ini loh yang namanya wortel. Yang karena di Jakarta ini Barat. loh manfaatnya juga Iya, gini loh. betul. Kalau zaman dulu kan kita ya tahu sih, ini mama saya sih. Iya. Gitu. Wortel dimakan nanti matanya bisa nembus ke tembok tetangga. Zaman sekarang masih gak sih? Iya. Masih gak sih kayak gitu? Ya kan kadang-kadang kalau kita ngomong, oh nanti berasnya nasi dihabisin, Iya, nanti iya. petaninya berasnya nangis Nangis, gitu iya. kan. Dia selalu Iya. kayak gitu. Betul, Itu kan betul, biar betul. anaknya juga ada rasa memiliki dan tanggung jawab untuk mengkonsumsi sampai habis gitu ya. Iya. Oke, Betul. baiklah. Mas, tapi gini, sebagai SPPG Ya. Kota Jakarta Barat Ya. gitu ya, bagaimana SPPG memastikan inovasi yang dilakukan tetap berpihak pada konsumen dan juga masyarakat luas? Karena ada data juga yang melaporkan bahwa 43% konsumen itu lebih memilih produk dari perusahaan yang transparan dalam penggunaan teknologi dan juga keberlanjutan. Oke, ini terkait dengan ketransparanan Iya. data juga ini sangat penting sekali karena contoh di BGN ya, saya ngomong soal BGN di Badan Gizi Nasional, kita gunakan teknologi itu tidak hanya soal intervensi gizi, kita mulai dari awal pendaftaran mitra, mitra yang ingin bergabung di dalam BGN, bermitra dengan BGN melalui pembangunan SPPG, itu ada namanya portal mitra. Portal mitra begitu transparannya sampai detail per tahap. Oke. Mulai dari mereka pengajuan, nanti verifikasi tahap pertama, kemudian proses persiapan. Jadi ketika mereka tidak lolos di verifikasi administrasi atau kelegalan tanah, legal layout segala macam, mereka tidak akan bisa membangun. Ketika sudah lolos verifikasi itu baru bisa membangun. Sehingga kita menurunkan angka kemungkinan mitra itu dirugikan. Oke. Karena mereka tidak akan bisa membangun. Misalnya kuota di kecamatan itu sudah penuh. Otomatis dia diminta untuk tidak membangun. Karena apa? Ketika dia sudah membangun tanpa terpantau di sistem tadi, padahal di kecamatan itu sudah Nggak penuh. bisa, Berarti iya. kan Sesuatu. ada kerugian nanti yang Iya. diterima oleh mitra. Iya. Makanya kita sangat concern terhadap dunia teknologi karena memang teknologi dari awal BGN itu selalu kita berdampingan begitu. Oke. Sampai dengan ke persoalan gizi tadi. Baik. Persoalan gizi itu yang akan kita gunakan nantinya itu kan AI menu. AI menu ini itu menjadi juga penjawab dari persoalan apakah di Indonesia bahan baku itu dapat cukup Iya, iya. untuk diberikan kurang lebih ke 32 SPPG. Iya, iya. Nah, itu yang nanti sama-sama perlu kita lihat lagi perkembangan dari AI menu yang sedang dikembangkan. Kemudian juga kita saat ini tidak bekerja sendiri. Iya. Banyak kementerian, lembaga begitu, ke Kementerian Pertanian, terus ada sekarang Koperasi Merah Putih, segala macam itu yang menjadi kolaborasi yang nantinya baik karena ini juga menentukan arah ketahanan Mau dibawa pangan. kemana? Iya. Ya, ini berlanjut atau enggak Iya, gitu betul, ya. Ya memang betul. kalau misalnya mau sukses nggak bisa bekerja sendiri dan harus ada banyak pihak yang Betul, membantu dan juga betul. turut serta di sini. Sepakat. Tapi Mbak Ataya selaku ahli gizi nih ya Mbak Ataya. Tadi kan saya bilang, tadi Mbak juga bilang kan Indonesia dan juga di era transformasi saat ini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang memberi manfaat lah untuk supaya kita sadar akan pentingnya gizi, keseimbangan Betul. gizi. Nah, banyak sekali masyarakat yang mungkin saat ini lebih percaya sama sosial media dibandingkan dengan ahli gizi, bener nggak? Iya kan? Bener nggak? Iya. Bener nggak? Jadi lebih baik kayak udahlah di sini bilangnya nasi segini oke ini segini. Nggak perlu ahli gizi udah ada semua sosial media. Tapi kalau menurut Mbak Teh sendiri pendekatan seperti apa gitu ya? Atau mungkin bagaimana cara memanfaatkan teknologi agar edukasi gizi lebih akurat dan juga menarik dan mudah diakses ke masyarakat. Karena kan bahkan ahli gizi, ya kan? Dan nggak mungkin dong kita percaya sama teknologi berbasis media sosial aja. Tapi Iya, Mbak Teh juga perlu di sini gitu. Gimana cara pendekatan teknologi agar masyarakat tuh bisa paham dan Mbak juga masih ikut serta di situ.
Kalau untuk ahli gizi sendiri kan banyak yang sudah buat konten-konten tuh. Nah, Konten-konten di nah. Instagram, di TikTok, itu banyak banget kan. Terus juga ahli gizi bisa kolaborasi sama influencer mungkin agar lebih luas jangkauannya. ya. Jadi nggak cuma ngomong-ngomong doang gitu loh, influencernya ngomong biasa. Itu harus ada ahli gizinya gitu loh. Jadi lebih bagusnya sih collab ya. Kalau Mbak Taya sendiri sebagai ahli gizi udah bikin konten belum sekarang? Wah, Udah bikin konten belum? Belum. belum. Nanti ya, karena kan balik lagi kan, kalau misalnya sekarang kita harus mengikuti zaman gitu. Terkadang kayak gini loh, kalau misalnya kita edukasi secara formal, kadang-kadang mereka nggak mau dengar. Ya kan, kita harus pendekatan seperti kayak Mbak Teh juga collab dengan apa, atau ketika bikin video-video apa yang lucu-lucu dengan ini itu, akhirnya mereka bisa terima dan paham dan mudah diakses juga gitu pasti teknologi seperti itu. Oke, baiklah. Mas Yuda. Ya, Kalau kita melihat dampak nyata dan juga gini deh kita bicara mengenai dampak nyata dari integrasi teknologi ini gitu ya terhadap efektivitas program gizi dan distribusi pangan di lapangan itu seperti apa? Karena dalam riset McKinsey tahun 2022 menyatakan info berbasis data terbukti mampu meningkatkan produktivitas hingga 20-30% dengan berbagai inovasi yang sudah dijalankan MBG seperti POP, AI menu tadi yang sudah Mas Yuda juga katakan. Pembelian bahan baku digital juga sudah dijelaskan, mobile apps untuk menerima manfaat, fleet management dan juga dashboard dapur itu seperti apa? oke. Efektivitasnya kami bisa sampaikan bahwa ini sangat efektif untuk kami juga sebagai kepala satuan melihat data. Contoh tadi di dashboard penerima manfaat yang ada di setiap SPPG itu kita bisa melihat bahwa sudah berapa sih yang kita distribusikan pagi ini. Misalnya jam 8 pagi. Jam 8 pagi itu kan baru proses ada yang mengantar ya. Nanti kita akan lihat update-nya ketika sudah jam 11. Berapa sih sebetulnya penerima manfaat yang betul-betul menerima. Karena tadi di dashboard itu bisa disampaikan dia menerima kalau ada autentifikasi dari sekolah juga. Jadi tidak hanya data ini tidak hanya berdasarkan dari SPPG saja, tapi kita memastikan bahwa data ini ada feedbacknya dari sekolah. Nah, ketika kita sampai tadi ada aplikasi mobile gitu ya, itu kita berikan kepada driver. Di driver itu dipastikan bahwa sekolah itu memfoto dari driver memfoto, kemudian memberikan jumlahnya dari sekolah atau penanggung jawabnya memberikan tanda tangan. Jadi di situ kita sudah bisa buatkan BAST secara digital. BAST ini sangat penting karena apa? BGN ini menggunakan dana negara. Dana ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Baik. Tentunya anggaran ini itu akan terlaksana dengan baik bila ada data yang bisa menunjang dari penggunaan dananya. Baik. Nah makanya tadi ada BAST juga. Baik. Ya. Oke. Tapi Mbak Taya boleh nggak singkat saja gitu ya? Saya mau nanya sedikit ya. Apakah Mbak Taya melihat ada peran teknologi digital, misalnya aplikasi atau platform yang dapat menekan angka stunting di Indonesia saat ini? Ada nggak perannya? Ada sih perannya. Lebih ke edukasi tadi ya. Oke. Biar nggak misinformasi Baik. dari ibu hamil, ibu menyusui itu harus edukasinya tuh harus benar-benar biar mereka sadar juga. Di situ tuh kan 1000 hari pertama kehidupan ya yang menentukan anaknya tuh Mau gimana dibawa nanti. kemana? Iya. Oke, akan kurang gizi atau tidak? Iya, Oke, betul. baiklah. Jadi kita sudah berbincang mengenai teknologi dan inovasi menu MBG. Memang banyak sekali ya peran teknologi di sini dan juga edukasi untuk masyarakat. Kalau kita simpulkan atau berikan closing statement dari pembicaraan kita kali ini dari Mbak Ataya dulu mengenai teknologi dan inovasi menu MBG seperti apa? Teknologi sangat berperan penting ya untuk kesadaran gizi seimbang dari masyarakat. Terlebih lagi dari edukasi melalui gadget, media sosial. Itu karena masyarakat kan sekarang udah banyak ya yang pegang gadget semuanya. Jadi itu teknologi sangat berperan penting sih. Dan tadi juga yang tracker untuk gizi sehari itu sangat penting sih. Oke, jadi kita juga tahu seberapa gizi yang kita perlukan dalam hari-hari gitu, sehari-hari seperti apa. Oke, kalau dari Mas Yuda. Oke, teknologi dengan kita selaraskan tadi dengan kebutuhan gizi ya. Ini menurut kami sangat penting. Karena apa? Teknologi ini menjadikan kita mengetahui bahwa kita sampaikan itu berdasarkan apa? Apakah berdasarkan data atau hanya tidak berdasarkan fakta begitu. Jadi teknologi di Badan Gizi Nasional itu tentunya menunjang
dalam penyampaian data dan fakta. Seperti kemarin Bapak Presiden sampaikan ketika ada rapat dengan DPR RI kemudian MPR dan segala macam itu disampaikan bahwa ada data 5.800 SPG. Dan itu berdasarkan data yang sudah dilakukan berhari-hari kita pantau lewat portal mitra yang tadi saya sempat sampaikan. Berarti penyampaian ke publik ini sangat penting karena komunikasi itu menjadikan dasar masyarakat itu tahu apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah. Dan itu harus berdasarkan oleh fakta. Jadi data itu jelas, ada teknologi yang kita gunakan untuk memantau itu. Kemudian soal gizi tadi, harapannya untuk gizi itu bisa disadari masyarakat bahwa kita memerlukan gizi yang seimbang. Kita juga dari SPPG, dari Badan Gizi Nasional perlunya memberikan edukasi yang lebih dalam. Tadi juga terbantu juga dengan adanya AI menu. Gitu. Jadi bisa dikatakan memang teknologi atau inovasi tidak hanya mengenai kecerdasan buatan saja, tapi ini juga menjadi bisa menyentuh hal-hal yang paling dalam gitu, yang paling penting itu mengenai pangan dan juga gizi. Ini dua hal memadukan riset lalu juga teknologi gizi agar juga kita bisa berada di jalur yang tepat menuju sistem pangan yang lebih sehat, lalu juga cerdas dan juga berkelanjutan. Gitu ya Mas Yuda dan Mbak Ataya. Terima kasih Mas Yuda dan Mbak Ataya sudah hadir di podcast Gemes kali ini. Nanti kita gemes bareng-bareng ya. Dan terima kasih teman-teman Gemes semuanya sudah menyaksikan podcast Gemes kali ini. Podcast Gemes Generasi Emas Generasi Sehat, persembahan dari Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi, Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional. Akhir kata saya Permatasari Harahap pamit, sampai jumpa di podcast Gemes selanjutnya. Gemes Generasi Emas Generasi Sehat. Dah.